bukan tanpa sebab. Bila orang biasa yang disakiti, bila orang biasa yang dihina, dizalimi, itu kemungkinan semesta tidak akan merespon. Tapi bila satu peningit yang disakiti, yang dihina, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Lerek Putra Maluku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masih tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini, bila dia disakiti, difitnah, dihina, dan direndahkan, maka yang marah adalah alam semesta melalui 4 unsur semesta, yaitu tanah, air, angin, dan api. 4 unsur inilah sebagai pendamping beliau, sekalipun beliau tidak membalas perlakuan orang-orang yang menyakitinya, yang menghinanya, namun 4 unsur alam semesta inilah sebagai pendamping beliau dimanapun beliau berada. Beliau selalu dibela, karena Satrio Piningit ini bukan manusia sembarangan. Dia adalah manusia yang satu-satunya di muka bumi ini sebagai manusia rahasia, manusia yang dirahasiakan, karena dialah orang yang dipilih, yang terpilih untuk menjadi pemimpin akhir zaman. Jadi beliau ini bila dihina, disakiti, direndahkan, bencana alam akan muncul di mana-mana di muka bumi ini, termasuk peperangan antara negara. Itu adalah akibat dari apa yang beliau rasakan dari orang-orang yang membuat beliau menjadi terhina. Kelebihan yang dimiliki Satrio Piningit ini memang tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Tidak ada manusia satupun di muka bumi yang sama dengan kelebihan yang dimiliki oleh Satrio Piningit ini. Sampai hari ini, sekalipun beliau sudah ada, beliau tidak diketahui di mana beliau berada saat ini. Namun tanda-tanda alam dari berbagai kejadian menunjukkan bahwa beliau sudah ada. Jadi beliau ini tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau selalu menyayangi, menghargai, menghormati sesama. Namun beliau sebagai orang yang miskin, susah, menderita secara kasat mata, beliau selalu dipandang hina. Karena manusia yang hidup di zaman modern ini selalu mengukur manusia dari hal ekonomi, pangkat, dan jabatan. Bila seseorang tidak memiliki itu, maka tidak bernilai
di hadapan masyarakat. Itulah penyakit masyarakat di zaman modern ini. Kalau tidak memiliki jabatan, pangkat, dan harta benda, maka yang bersangkutan selalu dihina, diremehkan, dan direndahkan. Itulah yang terjadi atas diri Satyopeningit. Beliau dihina, disakiti, direndahkan karena beliau miskin, karena beliau menderita. Makanya beliau dianggap sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Namun seperti yang saya katakan tadi, melalui 4 unsur semesta, yaitu tanah, air, angin, dan api. Elemen-elemen ini tidak tinggal diam, saudaraku. Satyopeningit sebagai kekasih Allah, sebagai walinya, mereka selalu menjaganya. Bila beliau tersakiti, maka terjadilah berbagai fenomena, kejadian-kejadian seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan berbagai bencana alam lainnya, termasuk peperangan antara negara. Jadi ini ada hubungannya dengan keberadaan Satyopeningit. Kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya seperti itu. Jadi Satyopeningit ini, seperti yang saya katakan tadi, bila beliau disakiti, dihina, direndahkan, karena beliau secara zahiriah adalah orang yang miskin papa, menderita, maka alam semesta akan murka. Jadi, murkanya alam semesta ini melalui berbagai bencana dan musibah itu bukan tanpa sebab. Bila orang biasa yang disakiti, bila orang biasa yang dihina, dizalimi, itu kemungkinan semesta tidak akan merespon. Tapi bila Satyopeningit yang disakiti, yang dihina, yang dizalimi, alam semesta akan merespon semua perbuatan manusia di muka bumi ini yang menghina beliau, yang menyakiti beliau, yang menzalimi beliau. Jadi jangan dikira karena beliau tidak melawan, beliau tidak membalas, beliau hanya sabar menerima itu semua, lalu kemudian alam semesta tidak akan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Bukan begitu, saudaraku. Karena seperti yang sudah sering saya katakan melalui video saya sebelumnya, bahwa diri manusia ini adalah alam mikrokosmos, sedangkan alam semesta adalah alam makrokosmos. Kedua alam ini tidak akan bisa terpisahkan. Kedua-duanya saling kebergantungan. Jadi apapun yang dialami oleh kekasih Allah sebagai wali Allah, sebagai hambanya yang terpilih, maka melalui 4 unsur semesta tadi akan memberikan pembelaan. Dengan cara apa? Dengan cara munculnya berbagai macam kejadian bencana alam, musibah dan lain sebagainya di permukaan bumi ini. Hal ini bila orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai kesadaran murni, mereka sudah tahu tentang apa yang terjadi selama ini.
sebagai bencana dan musibah itu. Namun hanya mereka yang tahu. Mereka pun untuk menjelaskan kepada orang lain tentang hukum sebab akibat yang terjadi atas diri satu peningit dengan alam semesta, itu bahkan ditertawakan karena tidak bisa diterima akal sehat. Tidak dipahami bagaimana hubungannya antara diri manusia dengan alam semesta, yaitu diri satu peningit tadi. Ini bisa dipahami hanya bagi orang yang sudah tercerahkan, yang hatinya bersih suci, yang kalbunya selalu dijaga sehingga mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Bagi kalangan awam, kejadian-kejadian alam ini, musibah-musibah lain yang terjadi di muka bumi ini, mereka belum bisa mengaitkannya dengan diri satu peningit. Karena memang sulit bisa dikaitkan hubungan antara diri manusia dengan alam semesta. Hanya orang-orang tertentu sajalah, orang-orang yang sudah tercerahkan, yang bisa memahami hubungan antara diri manusia dengan alam semesta. Seperti itu, saudara. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video pendek ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.